Halo, perkenalkan nama saya Emiati Manta Barupinam. Saya dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kurva produksi. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kurva produksi, alangkah lebih baiknya kita mengerti apa itu pengertian produksi. Produksi merupakan kegiatan inti dari perusahaan dan badan usaha di mana proses produksi tersebut merupakan pusat pelaksanaan kegiatan yang konkret bagi pengadaan barang dan jasa pada suatu badan usaha dan perusahaan. Teori produksi. Teori produksi ada dua, yaitu yang pertama adalah jangka waktu panjang, di mana merupakan satu waktu di mana seluruh input variabel maupun tetap yang digunakan perusahaan dapat diubah. Produksi jangka panjang yaitu semua faktor produksi dapat berubah dan ditambah sesuai kebutuhan. Yang kedua adalah jangka pendek. Jangka waktu ketika input variabel dapat disesuaikan, namun input tetap tidak dapat disesuaikan. Produksi jangka pendek yaitu bila sebagian faktor produksi jumlahnya tetap dan yang lainnya berubah. Selanjutnya adalah fungsi produksi dengan dua faktor produksi berubah. Dalam teori ini terdapat kombinasi antara dua faktor produksi untuk menghasilkan output yang sama. Kombinasi itu bisa antara tanah dan tenaga kerja dan modal, atau dengan teknologi. Dalam memproduksi, produsen akan berusaha mencari kombinasi terbaik antara dua faktor input. Hasil produksi sama dalam teori ini akan ditunjukkan oleh suatu kurva yang diberi nama isoquant, berarti biasanya disebut dengan isokuansisi, sedangkan biaya yang digunakan dalam rangka menghasilkan produksi disebut dengan isocost atau biaya sama. Dan di sini terdapat contoh mengenai kurva isoquant dan isocost, di mana kurva isoquant adalah kurva yang menunjukkan semua input produksi yang mampu menghasilkan kuantitas output yang sama. Iso yang berarti sama dan quant berarti kuantitas. Kurva isoquant memiliki artian jika semua faktor produksi yang digunakan secara efektif bisa menghasilkan output yang maksimal. Contoh faktor produksinya adalah modal, tenaga kerja, bahan pembuatan, dan lainnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Kini Brigi Milala dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas tentang kurva isokos dan contoh soal dari kurva isoquant dan contoh soal dari kurva isokos. Pertama, saya akan membahas tentang kurva isokos. Kurva isokos merupakan kurva yang menunjukkan sejumlah kombinasi input yang bisa dibeli dengan harga berlaku sesuai dengan kos yang tersedia. Isokos merujuk pada kombinasi faktor produksi yang bisa dibeli oleh perusahaan dengan harga yang sama apabila diketahui biaya faktor produksi serta pengeluaran lainnya. Namun biasanya garis vertikal dan horizontal dalam kurva ini diisi dengan K atau harga kapital serta L atau tenaga kerja labor. Kurva ini digambarkan dengan garis lurus dari kiri atas ke kanan bawah. Di sebelah kiri adalah gambar dari kurva isokos. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dari kurva isoquant. Pertama, seorang produsen ingin memproduksi produk dalam jumlah tertentu. Untuk memproduksi barang tersebut, dia menggunakan kombinasi tenaga kerja dan modal yang dibutuhkan. Tujuan untuk menghasilkan 2000 unit barang. Buatlah pernyataan tersebut ke dalam bentuk kurva isoquant. Di sebelah kiri terdapat gambar kombinasi dan kurva isoquant. Dalam memproduksi barang 2000 unit, terlihat ada beberapa kombinasi yang bisa digunakan. Kombinasi pertama adalah 2 tenaga kerja, 14 modal. Kombinasi kedua adalah 4 tenaga kerja dan 8 modal. Kombinasi ketiga 8 tenaga kerja dan 2 modal. Sementara kombinasi keempat digunakan 14 tenaga kerja dan 2 modal. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dari kurva isokos. Soalnya, seorang produsen ingin melakukan produksi 2000 unit dengan biaya total $600. Jika biaya tenaga kerja $20 per unit dan biaya modal $25 per unit,
maka kombinasi penggunaan tenaga kerja tampak seperti tabel di bawah ini. Dalam memproduksi barang 2000 unit dengan biaya total $600, terlihat ada beberapa kombinasi yang bisa digunakan. Kombinasi pertama adalah modalnya 24 unit, kombinasi kedua adalah 10 tenaga kerja dan 16 modal, kombinasi ketiga 20 tenaga kerja dan 8 modal, sementara kombinasi keempat digunakan 30 tenaga kerja. Sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan dari materi yang kami bawa. Kesimpulannya, dalam teori produksi terdapat penjelasan tentang hubungan antara jumlah input dengan output dalam kurun waktu tertentu yang disebut faktor produksi. Faktor produksi terdiri dari alat atau sarana, tenaga kerja, keahlian atau kemampuan, dan tanah. Dalam kurva produksi dengan dua faktor berubah, terdapat kombinasi antara dua faktor produksi untuk menghasilkan output yang sama. Kurva Isokos menunjukkan hasil produksi yang sama, serta garis Isokos menunjukkan biaya untuk proses produksi. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.